Hari ini kita akan bersama Mas Sugeng Wibowo. Mas Sugeng Wibowo salah satu orang yang saya kenal betul. Beliau memiliki concern yang sungguh-sungguh gitu ya terhadap pengelolaan pengetahuan di organisasi. Sejarahnya cukup panjang, saya nggak akan menjelaskan Mas Sugeng Wibowo, nanti biar kenalan sendiri aja ya gitu. Nah, ini hari-hari ini di Yayasan Penabulu, Mas Sugeng Wibowo mendapatkan mandat sebagai Direktur Knowledge Management. Nah, kenapa sampai bisa ada Direktur Knowledge Management, bisa menjelaskan ke kita gitu. Sama kita semua terkait dengan definisi dan karakteristik kepemimpinan adaptif itu seperti apa gitu. Jadi saya berharap bisa berinteraksi dengan santai, dibawa tegang, nggak usah dibawa yang forum ini adalah menjadi forum yang bisa kita semuanya saling belajar gitu. Tidak hanya kawan-kawan dari Lingkar Madani dengan kawan-kawan dari Yayasan Penabulu, tapi juga kita semua yang hadir di sini. Saya panggil Mas Sugeng Wibowo. Halo, Iya, kita lama nggak ketemu loh. Ya, ini ya, bagian ya. dari konsekuensi kalau kita berkegiatan secara daring. Jadi gimana Mas, forumnya sudah bisa aku berikan padamu? Saya akan menemanimu Ya, untuk ya, ya. merekam, mungkin ketika ada kawan-kawan nanti yang bertanya di chatbox atau apa, aku akan menemani Oke, Mas oke. Sugeng. Terima Silakan kasih. Mas Sugeng. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih ya. Ini sudah apa namanya? Sudah bisa hadir di sesi lanjutan dari materinya Mas Eko Komara sebenarnya ya. Ini melanjutkan apa yang sudah beliau sampaikan. Dan kali ini saya coba angkat temanya itu bagaimana kepemimpinan adaptif dalam pengelolaan yang kaitannya dengan pengelolaan pengetahuan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Sugeng. Di Penabul itu saya dari tahun 2010 ya. Jadi cukup panjang saya bersama Penabulu dan sekarang saya seperti disampaikan oleh Mbak Tino, saya mendapatkan mandat sebagai Direktur Knowledge Management yang mungkin ini juga baru-baru ini mandat itu datang ke saya setelah kami juga melihat bahwa memang knowledge management itu pilar yang sangat penting ya di organisasi. Di satu sisi yang lain, kita juga melihat bahwa ini tema yang abstrak, tema yang menjelimet kalau kita apa namanya bahas tema ini nih. Nah, oke, supaya udah ada berapa lembaga yang hadir? Ada sekitar 8 lembaga ya yang sudah bergabung di sini. Terima kasih atas waktunya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang definisi dan karakteristik kepemimpinan adaptif. Kenapa tema ini muncul gitu ya? Ini saya ingin merefresh apa yang disampaikan oleh Mas Eko Komara dari paparan terakhir beliau gitu ya. Ini gambar ini mungkin udah disampaikan oleh Mas Eko ya, sudah teman-teman juga udah dapat gambar ini. Mungkin gambarnya juga cukup ruwet gitu ya. Karena memang knowledge management ini tema yang cukup rumit sebenarnya. Tapi kita coba apa namanya sampaikan pengalaman Penabulu bagaimana apa mengelola pengetahuan supaya bisa lebih membumi gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga tema knowledge management yang disampaikan oleh Penabulu kali ini juga ngikutin proses yang ada di gambar ini sebenarnya. Jadi kita melihat kejadian di masa lalu, kemudian pengetahuan tesis per individunya kita gali, kemudian itu ada proses sosialisasi, eksternalisasi sampai ke apa namanya siklus Hetchi itu ya. Siklus Hetchi itu namanya yang apa namanya di situ ada sampai ke titik internalization. Jadi pengetahuan itu bukan barang yang statik gitu ya, bukan sesuatu yang statik. Dia perlu di apa namanya perlu diolah lagi melalui proses misalkan sharing gitu ya. Misalkan saya punya pengalaman di masa lalu, kemudian saya sharing dengan teman-teman, bisa direct apa namanya pengalaman langsung yang saya alami, saya bagi ke teman-teman. Kemudian ada eksternalisasi, di situ bagaimana pengetahuan itu disampaikan apa ya digali lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian sampai ke internalisasi lagi terus saja itu berulang-ulang. Jadi kemudian
ingatan organisasinya dikelola di muara pengetahuan. Muara pengetahuan. Artinya proses diskusinya, proses penulisan pengetahuannya, itu ada media untuk kita menyimpan itu semua. Dan apa namanya, selama ini Penabulu mencoba cara yang nggak terlalu wah gitu ya. Kita pakai website aja, kita pakai website. Kita pakai website untuk menempatkan ingatan organisasi. Ya. Kemudian selain dari arus pengalaman, juga ada arus pendekatan sistemik dan itu arus informasi gitu ya. Artinya ada data dan ada informasi yang diolah. Nah, ingatan-ingatan itu kan kemudian menjadi apa, muara itu menjadi arus pertemuan antara pengalaman dan juga data informasi yang diproduksi oleh organisasi gitu. Nah, itu proses kita membangun apa namanya, mengembangkan knowledge management pun juga seperti itu. Seperti itu. Dulu saya perlu sampaikan supaya ada gambaran ya. Setelah sesinya Mas Eko itu, biasanya saya langsung ke pendekatan teknis. Bagaimana teknis mengelola pengetahuan. Bagaimana teknis mengelola data, informasi sampai ke pengetahuan. Cuman setelah kami renungkan lagi, ternyata itu terlalu melompat, terlalu jumping. Sementara ada satu komponen yang sangat vital gitu ya, untuk apa ya, sebagai pemungkin untuk menjalankan itu semua. Dan dari hasil renungan itulah kemudian saya punya belief bahwa kepemimpinan adaptif ini yang menjadi kunci gitu. Karena di organisasi itu drivernya dia, drivernya leadernya gitu. Bagaimana leader bisa memimpin proses pengelolaan pengetahuan di organisasi. Ini juga merefresh lagi ingatan ke materi Mas Eko sebelumnya di sesi terakhirnya beliau. Di sini proses apa namanya, pengetahuan yang digali apa namanya, di apa diperdalam terus itu ya. Kemudian itu ada apa namanya, melahirkan konversi pengetahuan gitu ya, konversi pengetahuan, sehingga radar sensitivitas organisasi itu juga meningkat untuk melihat mana apa ya, terkait dengan kekuatan lembaga, terkait dengan ancaman, tantangan gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan kelanjutan. Nah, ini perjalanan Penabulu ya dalam proses pengelolaan pengetahuan. Dan apa namanya, saya langsung ke menceritakan tuh yang mungkin lebih mudah dipahami, langsung menjelaskan muara-muaranya yang kita bangun, kita kembangkan selama ini, bagaimana perjalanannya. Jadi Penabulu itu mulai punya apa ya, di 2006 Penabulu membangun website, mulai membangun website. Saya waktu itu masih di apa namanya, belum di Penabulu, tapi saya yang ngembangin websitenya dulu. Dan di situ Penabulu masih dalam konteks masih dalam skupnya itu sebagai lembaga yang fokus dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Jadi waktu itu ya websitenya hanya menyajikan profil lembaga, kemudian kabar-kabar pelatihan dan artikel. Secara aktivitinya Penabulu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keuangan untuk lembaga nirlaba. Di situ mulailah visibility, artinya profil Penabulu dapat diakses di internet. Dan di situ mulai apa namanya, keberadaan Penabulu itu mulai eksis di dunia digital. Nah, kemudian di 2009 ada fase di mana Penabulu kemudian mendapatkan kesempatan ya untuk membangun komunitas pengelola keuangan LSM gitu. Jadi waktu itu ada dukungan dari Hivos, kita manfaatkan untuk membangun media komunitas. Artinya dari sekedar menjalankan pelatihan keuangan, kemudian kita coba membangun media komunitas pengelola keuangannya. Karena kami juga menyadari bahwa sumber pengetahuan itu bisa dari manapun gitu ya, bisa dari teman-teman lembaga lain yang punya pengalaman. Nah, di sini di 2009 ini fase di mana branding Penabulu semakin menguat. Di situ ada apa namanya, kita menyelenggarakan kopdar gitu ya, kopi darat komunitas. Jadi para finance manager, finance staff dari lembaga-lembaga itu sering ngumpul gitu ya, bulanan kita bikin kopdar.
dokumen apa kegiatannya juga terdokumentasi, kita taruh di website keuangan lsm.com waktu itu. Dan juga study case-nya juga kita tampilkan di situ. Nah, kemudian dengan adanya keuangan lsm.com ini ya Penabulu posisinya makin menguat, makin dikenal, dan juga mendatangkan peluang baru dari organisasi-organisasi yang terhubung dengan Penabulu gitu ya. Makin banyak peluang, membuka banyak kesempatan, banyak opportunity di situ. Nah, berikutnya setelah berjalanlah keuangan lsm.com itu kami menemukan bahwa iya ya, ternyata dari jejaring yang kita punya itu muncul kebutuhan misalnya, Mas, kami butuh pendampingan keuangan, Mas, untuk lembaga kami, bagaimana menyusun SOP keuangan, bagaimana menjalankan audit keuangan gitu ya. Bagaimana kemudian membangun website juga waktu itu karena pendekatan waktu itu cukup terobosannya yang boleh dibilang baru ya di kalangan teman-teman LSM ya. Nah, kemudian di 2014 itulah dari proses perjalanan kita di 2009 ke 2014 itu muncul gagasan-gagasan baru, ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Penabulu yang motornya tetap digawangi oleh Mas Eko Komara ya. Kami mengembangkan 30 website waktu itu. Kami mengembangkan website untuk layanan yang kita bentuk gitu ya. Kemudian juga ada website kolaborasi, website unit pendukung dan seterusnya. Ini di 2014 itu ini merespon banyaknya gagasan baru dan peluang baru gitu. Jadi mulai berubah ini Penabulu di 2014 ini. Yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga pengelola capacity building keuangan lembaga nirlaba, kemudian ada sebuah transformasi di 2014 itu. Kita membentuk unit layanan untuk pengelolaan keuangan, untuk isu pembangunan media literasi ICT, tentang teknologi informasi ya. Kemudian juga membangun media khusus untuk knowledge management waktu itu. Macam-macam, banyak hal. Sampai kita membangun juga tools-tools berbasis web untuk project management, untuk panduan, dan seterusnya. Jadi ini masa-masa radikal kita untuk eksplorasi ide, gagasan. Pokoknya coba dulu aja. Nah, kemudian di 2015 kita internalisasi lagi. Ternyata Penabulu perlu untuk melakukan rebranding gitu. Sehingga pada waktu tahun itu kita mengembangkan ulang website kita dari penabulu.org menjadi penabulufoundation.org. Itu penguatan profil. Di situ kita tampilkan seluruh portfolio lembaga kita yang sekarang juga masih bisa diakses oleh kawan-kawan sekalian. Ada programnya apa saja, di mana, nilainya berapa, siapa fundingnya, dan seterusnya. Dan juga grafik keuangannya kita tampilkan termasuk laporan audit dan tahunan. Nah, disinilah membawa Penabulu ke titik berikutnya. Dampak dari rebranding ini juga luar biasa. Peluang semakin berdatangan karena mungkin saya sih ngelihatnya simpel ya. Saya jarang melihat lembaga yang menampilkan grafik keuangannya di website. Sementara grafik keuangan itu mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola dana. Sehingga saya melihat datangnya kepercayaan donor itu juga ada faktor dari website yang kita kembangkan. Nah, di sini berkembanglah Penabulu ini, variasi layanannya juga bertambah, coverage areanya, isunya, sampai kemudian Penabulu sekarang salah satu proyeknya menjadi PR di Project The Global Fund untuk isu TBC, menjadi PR. Nggak kebayang sama sekali kalau dulu ya, kalau dibandingkan 2009 gitu ya, kita masih di keuangan LSM, sekarang kita menjadi sangat berubah dari 2009. Nah, ini untuk menggambarkan perjalanan Penabulu secara singkat. Nah, ini saya bagian slide ini saya ingin cerita gitu. Saya ketemu Mas Eko Komara itu secara intens di 2010 ya. Yang backgroundnya beliau ahli keuangan lah. Saya dulu waktu itu masih menggeluti ICT gitu ya.
di teknologi. Nah, saya kemudian diskusi dengan beliau, diskusi bahwa saya punya belief bahwa ICT itu sangat strategis gitu ya. Kemudian saya berbagilah dengan beliau pengetahuan yang saya punya gitu. Nah, dari hasil diskusi itu dia juga punya belief yang sama ternyata. Beliau sangat antusias untuk mempelajari apa yang saya sampaikan. Sehingga beliau mulai itu menggunakan BBM waktu itu ya, baru ya, ke seluruh stafnya supaya lebih well communicate. Kemudian juga mempelajari tentang apa itu website, sampai dia turun tangan sendiri menulis website, juga turun tangan sendiri untuk melakukan proses update ke websitenya sendiri. Dan saya ya jarang ketemu orang pimpinan lembaga yang mau sampai segitunya gitu, belajar hal baru. Setelah beliau memahami bagaimana strategisnya website sebagai media profil lembaga, dari situlah perkembangan berikutnya yang tadi saya ceritain sebelumnya terjadi gitu. Jadi bukan saya yang kemudian apa namanya merencanakan bagaimana website Penabulus apa saja yang harus dikembangin, bukan. Tapi dari Mas Eko Komara sendiri, sebagai pimpinan lembaga yang kemudian dia mengarahkan bagaimana navigasi Penabulu ini gitu loh, navigasi perjalanan Penabulu. Misalnya dari mulai merombak website profilnya, kemudian mengembangkan media literasi keuangan, mengembangkan media literasi tentang apa namanya pengembangan bisnis sosial, media literasi tentang pengembangan UKM dan seterusnya. Beliau menjadi komandan untuk menavigasi perjalanan apa namanya pengembangan pengetahuan di lembaga. Jadi saya punya kesimpulan begini, organisasi pembelajar itu hanya bisa terjadi ya jika dipimpin oleh pemimpin yang pembelajar, pemimpin yang mau belajar hal-hal baru, pemimpin yang mau mendengarkan pengetahuan baru, ide dan gagasan baru, bahkan di luar bidang keahlian sebelumnya, mau menuliskan pengetahuan dan koreksi berkali-kali, mencoba hal-hal baru dan melakukan eksperimentasi ya, membangun hubungan yang kuat dengan setiap individu di berbagai level. Karena sejatinya pengetahuan itu ada di setiap individu. Dan kekayaan pengetahuan akan sejalan dengan semakin kayanya dan kuatnya relasi antar individu, baik di dalam maupun di luar organisasi. Ya, begitulah kira-kira ya gambaran awal tentang kepemimpinan adaptif. Ya, sampai titik ini dulu, teman-teman semua. Saya membuka sesi apa namanya kita menginternalisasi ini ya paparan saya yang tadi, Mbak Tino bisa Iya, dibantu. baik, terima kasih Mas Sugeng. Ah, semoga nggak bikin kawan-kawan itu ya, nggak bikin kawan-kawan eh, pusing gitu. Ini apa sih yang diomongnya gitu. Karena sebenarnya saya juga golongan saksi sejarah ya perjalanan itu. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang apa penasaran gitu. Jadi sebenarnya kenapa kemudian Direktur Eksekutif Penabulu mau repot-repot ngerjain itu semua tuh kenapa gitu? Ada yang mau berbagi dengan kita mungkin? Mas Lana, kamu bisa dengar suara aku, Mas Lana? Mas Bisa, Lana? Mbak. Oke, Bisa, ada bisa. yang bisa, apakah ada yang bisa dibagikan? Saya tahu persis gitu ya, kawan-kawan perkumpulan Desa Lestari juga luar biasa kemudian melakukan apa ya, upaya untuk knowledge management di organisasi gitu. Boleh boleh nggak dibagikan gitu bagaimana kemudian relasi mungkin yang terjadi di PDL gitu dan terkait dengan apa yang dipaparkan sama Mas Sugeng tadi gitu. Kira-kira mungkin masih ada yang ingin diklarifikasi lebih lanjut itu silakan Mas Lana. Oke, boleh. Bang kasih waktunya buat Mbak Tino gitu kan. Nah, mungkin untuk ini kan sebenarnya pelatihan ini sesinya dulu yang awal 3 pelatihan ya Mbak Tino ya. 4 dong, kamu mah Empat, ngikutnya empat, 3. empat sama hari ini, maksudnya 4 hari ini Oh ya. nanti 3 iya. Oke, gini sih, karena kebetulan aku mengikutinya baru 3 yang ini Hmm. gitu kan. Mungkin Ini ada baru pertama beberapa. kali yang ini mah Ya, yang ini pertama maksudnya ini kan lanjutan dari yang Mas Eko kemarin kemarin, ya. Pak Eko kemarin kemarin. Nah, mungkin Uh, aku mau ini sih. Tadi yang disampaikan
itu menarik gitu kan. Karena ternyata proses yang dilakukan itu cukup panjang dan memakan waktu gitu kan. Nah, termasuk mungkin perkumpulan Desa Lestari juga lagi berproses juga ya. Karena memang Desa Lestari kan juga muncul dari inisiasi di Pinabulu gitu. Nah, mungkin ini sih yang mau aku diskusikan tentang apa ya, knowledge management kayak gini. Ada gap gitu. Pola pikir kami ini kan jujur saya masih generasi Z ya, Oke. perbedaan generasi. Nah, itu Mhm. gap itu yang biasanya muncul kekosongan yang akhirnya antara yang generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang gitu kadang cukup lama menemukan titik temu gitu kan, menemukan simpul yang sesuai gitu kan, dan itu biasanya yang lumayan menjadi kendala buat kami gitu kan. Jujur kami ini yang generasi Z ini cara berpikirnya lumayan apa ya, kadang sering tidak terstruktur dan pinginnya cepet kayak gitu. Nah, padahal kan untuk mengelola knowledge management ini eh butuh proses gitu kan, butuh pengolahan yang sabar kayak gitu. Nah, itu sih mungkin dari kami, dari saya itu sih, gimana sih strateginya biar simpul yang kita bentuk itu berjalan dengan baik gitu kan, bisa sesuai terus menghasilkan sesuatu yang baru gitu kan, yang kekinian gitu. Kadang gap itu sih yang kami rasakan mungkin ada kendala gitu. Ya, 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 oke. Terima kasih Lana ya. terima kasih ya Mas Lana ya. Om Sugeng mau respons? Om Ya, Sugeng. Mas Sugeng mau respons, silakan. ya PDL ya. Ya ini kan kata kuncinya perubahan ya. Artinya adaptasi, kemampuan adaptif itu ya kemampuan dengan kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan. Dan salah satu perubahan itu ya perubahan generasi tadi yang disampaikan Lana. Memang kita juga mengalami di sini ya, no. Jadi ada ada generasi apa namanya baby boomer ya istilahnya ya. Ada Gen X, Gen Y, Gen Z dan masing-masing itu punya karakteristiknya masing-masing gitu. Itu dari sisi perubahan generasi. Belum lagi dari sisi perubahan apa namanya faktor eksternal gitu ya. Terutama pandemi kemarin ya. Itu mengajarkan kita banyak hal untuk makin memperdalam atau memperkuat kemampuan adaptasi kita terhadap situasi. Nah, kalau bicara tentang tadi gap antar generasi ya, ya di sini nanti bisa apa namanya itulah materi yang akan saya sampaikan setelah ini gitu. Jadi memang kemampuan adaptif itu kemampuan yang apa ya? Kemampuan yang bisa merespon berbagai macam perubahan, Mas Lana. Salah satunya generasi, perubahan kebijakan, perubahan iklim, perubahan SDM, dan seterusnya. Nah, di tiap organisasi pasti mengalami apa namanya, entah perubahan personil, entah ada yang masuk, ada yang variasi pengalamannya berbeda-beda gitu ya. Tadi ada gap antara yang generasi tua seperti saya dan generasi yang lebih muda di bawahnya gitu ya. Pasti gitu ada gap di situ, dan strategi bagaimana menghadapinya ya memang ini strateginya ya seiring dengan apa namanya seiring dengan pengalaman si leader itu sendiri gitu. Artinya bagaimana selama ini leader itu melihat merespon adanya gap tersebut, karena memang nggak bisa kita samain ya, ngadepin kelas 1 SD sama kelas 1 SMP misalnya, nggak bisa sama gitu. Di situ kepemimpinan itu akan diuji. Apakah kita itu punya sensitivitas untuk mengetahui dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa. Tentu kita akan tentu beda gitu loh. Mas Lana misalnya ngajarin anak kelas 1 SD sama kelas 1 SMP. Pasti nggak sama ngobrolnya. Nggak sama. Nggak juga memaksakan materi kelas 1 SMP ke kelas 1 SD. Itu namanya ya sing ngawur ya sing ngajar gitu loh. Nah, itu kepekaan di situ. Makanya tadi di slide tadi kaitannya dengan radar sensitivitas di situ. Mungkin pengantarnya itu dulu ya. Nanti bisa dielaborasi ke materi selanjutnya. Ya,
Kalau mau nyambung sedikit berbagi pengalaman gitu ya di tahun-tahun, tapi lagi-lagi ini balik ke karakteristik organisasi dan skala organisasi pada waktu itu gitu. Kalau lagi-lagi sebagai bagian dari saksi sejarah gitu ya, di zaman-zaman aku di awal dulu kan masih ingat nggak apa Mas Sugeng bahwa kita ada peer to peer tuh kan, ada senior, junior, peer to peer itu di tahun-tahun awal ya. Tapi itu bisa dilakukan memang ketika organisasinya skalanya nggak belum sebanyak ini orangnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Aku rasa kalau melihat skalanya di PDL, hal-hal yang seperti itu masih mungkin bisa dilakukan. Mas Lana tinggal bagaimana kemudian kawan-kawan di PDL melihat bahwa itu sih senior-senior mana yang kemudian bisa menjadi peer-nya kawan-kawan muda ini gitu. Saya memahami situasi itu dan di Lokadaya juga sebenarnya di Lokadaya juga sebenarnya terjadi gitu. Bagaimana kemudian kawan-kawan yang gap generasinya bahkan lumayan jauh juga dari saya sendiri gitu ya. Itu memang setengah mati. Sebenarnya sama aja sih, nggak cuman yang setengah mati kawan-kawan muda ini, bukan. Kami pun juga sebenarnya setengah mati ketemu bagaimana kemudian berdiskusi dengan bahasa yang sama gitu. Nggak apa-apa Mas Lana, itu nanti bisa berproses kok. Kita semua mengalaminya. Mas Sugeng mau lanjut materinya dulu atau kita satu dulu? Kalau ada satu penanya lagi boleh sebelum Satu saya. lagi ya, sebelum dilanjut, satu lagi silakan mungkin kawan-kawan dari Walhi, ini ada kawan-kawan dari Walhi NTB. Walhi menurut saya juga menarik karena Walhi itu 4 tahun sekali kan ganti ya, ganti kepemimpinan gitu kan, ganti kepemimpinan itu mungkin juga kawan-kawan Walhi bisa bisa bercerita ini bagaimana setiap 4 tahun sekali mungkin pemimpin di Walhi agak struggling juga. Silakan, ini ada Kak Alfi dan siapa ini dari Walhi NTB, aku ngelihat ini sama Kak Rian. Apakah bisa berbagi dengan kami, Kak Alfi? Ya. Silakan. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi, Mas. Ya, saya Alfi. Pagi. Ya, benar sih apa kata Mbak itu tadi ya. Kita 4 tahun sekali ganti direktur, 4 tahun sekali ganti direktur. Jadi pengalaman di Walhi, apalagi kami nih yang generasi Z nih, karena kebetulan biasa kalau di Walhi itu generasi generasi milenialnya itu lebih kuat ya. Apalagi kita organisasi yang ya cukup tua lah ya. Jadi senior-senior tuh masih masih kencang banget tuh, baik itu pengaruh apa ya kader-kadernya itu kuat banget ya. Nah, yang sering menjadi pertanyaan bagi kami kawan-kawan muda di Walhi itu jika misalnya terjadi penggantian direktur atau penggantian kepemimpinan itu, jadi akan berubah juga berpengaruh di pola-pola advokasi. Jadi setiap direktur punya cara sendiri, punya gaya sendiri, gaya kepemimpinan sendiri, sehingga kami yang muda-muda nih bersama kawan-kawan yang masih magang tuh, apalagi tuh teman-teman mahasiswa tuh, ini ini gimana jadinya nih kita generasi 2000-an tiba-tiba ketemu dengan mantan aktivis yang 98, 96, pelaku sejarah, pelaku reformasi. Wah, jadi butuh energi, butuh butuh waktu banyak untuk diskusi sehingga menyatukan satu satu pandangan gitu kayak di gerakan-gerakan khususnya sih di gerakan-gerakan advokasi. Nah, ini masih menjadi pertanyaan Mas Sugeng. Sebenarnya kami masih di persimpangan jalan ini. Iya, Harus iya. seperti apa menyatukan pandangan karena kita tumbuh di generasi yang berbeda. Iya, iya. Nah, gitu kira-kira Mas Sugeng. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kak Alfi. Ini nih, piye nih. Tapi Iya, iya. sebenarnya menarik ya, karena kan Menarik, menarik. bukan maksudku kayak gini, apa namanya Mas Sugeng, ketika kemudian 4 tahun sekali ganti dan gayanya masing-masing, sebenarnya Walhi harusnya kaya dong dengan pengetahuan terkait dengan advokasi, gitu nggak sih? Nah, Ya, persoalannya kan bagaimana kemudian pengetahuan itu tetap tinggal nih gitu, yang tetap mewarnai Walhi-Walhi. Mungkin kalau NTB ya Walhi NTB, mau siapapun yang ganti ya warnanya tetap 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 Walhi NTB misalkan kayak gitu. Ini aku jadi penasaran ini. Maaf Mas Sugeng, aku jadi ikut bertanya padamu. Silakan Mas oke, Sugeng. oke. Ya, mungkin kalau mendengar kata adaptive leadership ini, konotasi kita langsung kepada ini pimpinan gitu ya. Mhm. Ini untuk pimpinan organisasi. Bagi saya enggak. Jadi leadership itu ada di setiap orang, mau di semua level. Dan itu yang saya coba selama ini tularkan ke teman-teman di Penabulu gitu ya.
mau yang seniornya, mau yang juniornya itu, leadership itu harus ada. Nah, sehingga waktu itu saya punya pengalaman, office boy itu bisa jadi web administrator. Bayang nggak? Office boy itu jadi web administrator. Bayangin gapnya, Mas Alfi. Tukang bersih-bersih kantor, habis itu jadi tukang ngurusin website. Nah, itu satu eksperimentasi yang saya lakukan. Artinya menumbuhkan leadership itu bukan bicara positioning, bukan gitu loh. Bukan persoalan struktur organisasi, bukan. Itu jiwa gitu loh, yang harus ditularkan ke semua orang di organisasi. Sehingga dengan anak muda, dengan setiap generasi, kemampuan adaptif itu juga kemudian dimunculkan di setiap orang, didorong gitu loh. Ini sebelum kita ngebahas tentang advokasinya yang senior junior, belum ke situ ya. Tapi ke root problemnya dulu nih, ke root cause-nya, ke akar masalahnya. Jadi yang di sini akan terlihat kok, di setiap lembaga akan terlihat siapa yang punya leadership. Siapa yang punya leadership untuk menumbuhkan siapapun di sana. Siapa yang punya leadership untuk berbagi pengetahuan, untuk menumbuhkan teman-teman di sekitarnya gitu ya. Itu akan terlihat. Kalau memang kita bisa memahami bahwa diri kita ini tumbuhnya masih 1 senti misalnya, mau ke 5 senti, maka kita akan tahu kok gimana kita supaya bisa ke titik 5 senti itu. Dan itu hukum tarik menarik. Artinya siapa yang mau tumbuh dia akan dipertemukan dengan orang yang akan membantunya, membimbingnya untuk tumbuh. Itu otomatisasi. Saya percaya hal itu ya. Mempercayai law of attraction, hukum tarik menarik. Nah, sehingga gap generasi itu bukan menjadi suatu masalah, justru itu sebagai tantangan yang menarik gitu. Entah dari sisi Gen Z-nya yang memahami gen apa namanya sebelumnya gitu loh, ataupun sebaliknya gitu. Ataupun sebaliknya. Ini hanya masalahnya utamanya belum kenal satu sama lain kan. Karena waktu itu saya terkait dengan pengalaman saya itu tadi ya, office boy menjadi web administrator itu, office boy itu sampai bikin tulisan ya, no ya, from zero to hero ya. Iya, iya. Masih ingat Rianto kan ya. Iya. Ya, itu from zero to hero itu. Jadi saya waktu itu berusaha memahami gitu ya, memahami si anak ini nih, dia kok seneng apa namanya kritis, suka memperhatikan orang lain di kantor lagi ngapain gitu ya. Kemudian saya melihat ada potensi di situ gitu loh. Ada yang dia tuh pengen berkembang. Saya menangkap itu dan saya bantu dia untuk mengembangkan dirinya. Itu saya dari sisi senior yang apa namanya coba menggandeng junior. Nah, sekarang sebaliknya, gimana saya sebagai junior, mungkin posisinya Mas Alfi nih, yang ngadepin senior 98 itu. Nah, ya di sini sama aja sebenarnya gitu loh. Kalau apa namanya, kita mau tumbuh gitu ya, ya kita harus kaya dengan perspektif, kaya dengan pengetahuan. Eh, ya pengetahuan senior kita gali sebisa mungkin. Kita gali. Bahwa itu pas enggaknya ya kita juga yang tahu. Mungkin keadaan 98 dengan keadaan 2024 nggak sama gitu ya. Ya. Tapi ya perspektif itu nggak ada ruginya untuk kita perkaya terus gitu loh. Jadi jangan melihatnya ini perbedaan, tapi kekayaan keberagaman gitu loh. Kan beda melihatnya. Gitu sih, Mbak Tino. Mas Alfi, semoga ini Ya. cukup Oke, menjelaskan ya. terima kasih Mas Sugeng. Sebelum kita ke nggak itu ya. Iya, ya. Gimana Mas Alfi? Makin pusing nggak apa-apa. Nanti Mas Sugeng bisa dikontak apa namanya gosip Japri, diskusi Japri itu ya boleh. Ya, Tapi makasih Mas sebelumnya Sugeng. sebelum kita Oke, sebelum kita masuk ke sesi paparan selanjutnya dari Mas Sugeng, ada hal yang saya ingat banget gitu ya, ketika saya kemudian mulai masuk ke jajaran senior, nggak enak banget ngomongnya ya. Ke sana itu kemudian satu pesan lagi-lagi pesan dari Mas Eko pada waktu itu adalah ketika kamu memberikan kepercayaan dan ruang untuk tumbuh bagi temanmu, bagi rekanmu yang sekarang sedang bersamamu, percayalah kamu akan dikejutkan dengan hal-hal yang luar biasa, potensi yang luar biasa dari temanmu. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Mas Sugeng, kita lanjut ke slide selanjutnya. Silakan. Ya, jadi kita belajar dari pengalaman sebenarnya. Jadi saya dan teman-teman di Penabulu ini emang bukan smart school ya.
bukan orang yang cerdas di sekolah gitu. Kita banyak belajarnya di jalanan gitu ya. Sehingga untuk tema knowledge management ini kita coba flashback, kita coba melihat perjalanan dan kemudian ternyata oh iya ya ini kepemimpinan adaptif ini sangat penting. Nah, kemudian saya coba untuk melihat apa namanya literasi-literasi di belahan dunia lain gitu ya. Nah, kemudian saya ketemulah dengan apa namanya teori yang disampaikan oleh salah satu pakar di Harvard University. Nah, ini jadi Dr. Ronald Heifetz dan Marty Linsky ini dari Harvard ini sudah merumuskan dan saya melihat ini juga relevan dengan perjalanan kami di Penabulu. Jadi ya definisi kepemimpinan adaptif ya ini adalah kepemimpinan yang merangkul perubahan, bukan antipati terhadap perubahan, menantang status quo demi eksperimentasi dan inovasi. Jadi dengan adanya kepemimpinan adaptif ini organisasi itu bisa adaptif dalam pengambilan keputusan sehingga meskipun lingkungannya berubah, tantangan itu dapat dikelola, dapat ditangani dengan baik. Artinya mau perubahan apapun ya, perubahan personil, perubahan situasi di luar organisasi, perubahan kebijakan, perubahan kemampuan pendanaan organisasi, perubahan apapun gitu ya, termasuk tadi ya perubahan generasi, itu dirangkul, dirangkul, dipelajari, dipahami, sehingga kita bisa menghadapi situasi yang ada tuh ya, dan juga bisa bisa bertahan gitu loh dengan situasi apapun. Di sini ada 5 prinsip yang disampaikan Dr. Ronald. Jadi ada yang pertama kecerdasan emosional, ada juga organizational justice, development, karakter, dan win-win problem solving. Nah ini kecerdasan emosional ya, yang pertama ini prinsipnya. Jadi kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, perasaan Anda sendiri sebagai pemimpin, dia bisa mengendalikan emosinya, menangani hubungan dengan empati, dan juga memungkinkan para pemimpin merespon tantangan adaptif karena dia bisa melihat orang-orang di balik masalah. Artinya melihat sesuatu di balik sesuatu gitu loh. Melihat sesuatu di balik sesuatu. Tidak dangkal gitu loh bacaannya. Tapi lebih digali lebih dalam lagi gitu loh. Lebih dalam lagi. Jadi ya, empati, social skill, self-awareness, self-regulation, motivation. Ini satu yang sangat terkait dengan kecerdasan emosional itu sendiri ya. Karena disinilah bagaimana pemimpin membangun relasi gitu loh dengan personil-personil di dalamnya. Dan lagi-lagi ini bukan bicara pimpinan saja. Jadi ya saya tularkan ini ke teman-teman di Penabulu. Artinya mau posisi lu OB, mau posisi lu staff gitu kan. Jangan merasa diri lu bukan leader gitu. Bukan. Tapi kamu leader bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Memimpin itu 360 derajat kalau saya baca bukunya John Maxwell. Itu buku yang saya rekomendasikan, itu bagus itu buku. Inspirasi saya betul. Jadi memimpin itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan dan ke kiri. Bisa. Kita bisa mempengaruhi kok. Kita bisa membaikkan yang di atas kita, yang di bawah kita, yang di samping kita. Itu bisa. OB misalnya. OB itu bisa membaikkan kok. Dia bisa melayani direkturnya, bisa melayani staf gitu ya, dengan sepenuh hati gitu. Dia bisa membaikkan ataupun juga bisa melayani gitu, bisa melayani siapapun yang ada di atas dia gitu. Dan nanti akan terjadi itu tadi kejutan-kejutan yang terjadi gitu loh. Pada saat kita menyadari kita mau gitu loh untuk misalnya di atas kita butuh sesuatu kita bantu, di atasnya butuh dibantu beberapa hal kita bantu yang di bawahnya. Jadi bisa dari sisi atas ya, atau dari sisi manapun sebenarnya, kalau kita nggak terjebak dengan konotasi leader itu sebagai top leader, ini bisa dipahami gitu loh. Jangan terjebak di posisi, jangan. Jadi kecerdasan emosional itu bisa dimiliki siapapun, mau posisinya apapun. Nah kemudian organizational justice ya. Ini keadilan di organisasi. Nah ini mungkin khusus buat orang-orang yang menduduki posisi kepemimpinan harus
dia harus jujur dan terbuka. Jadi ini akan menjadi apa namanya karena ini akan diperhatikan oleh semua personil yang lain gitu ya. Ketika misalnya pimpinannya melihat ataupun juga konsisten untuk selalu terbuka atas apapun dan apa adanya gitu ya dengan situasi ini dan disampaikan ke teman-teman yang lain, maka yang lain juga akan ada potensi untuk bisa memahami gitu. Ketika pimpinan itu mengambil langkah-langkah tertentu yang mungkin nggak familiar. Nah, terutama pada saat pandemi itu kita bisa banyak belajar di sini gitu. Bisa banyak belajar karena perubahannya radikal banget ya waktu itu ya. Ya kalau memang waktu itu kita nggak bisa apa namanya kemampuan kita nggak sama dengan yang dulu sebelum pandemi ya kita sampaikan aja apa adanya. Kita sampaikan apa adanya. Situasinya berubah. Kamu dulu mengerjakan ini, kamu dulu mengadakan training-training secara offline. Ternyata setelah pandemi, pada saat pandemi ya nggak bisa lagi. Semuanya harus online. Jadi yang IO-nya dulu biasanya dia dia udah biasa ngelola event offline, mau nggak mau harus adaptasi gitu. Kalau nggak bisa beradaptasi ya nggak bisa bertahan di organisasi. Kita sampaikan apa adanya. Ya apa adanya. Dan yang bisa bertahan ya dia bisa survive. Yang nggak bisa bertahan, yang dia nggak siap dengan perubahan ya udah dia nggak bisa survive. Gitu. Apa adanya, faktanya kita sampaikan gitu ya. Kemudian juga sehingga perubahan itu bisa dipahami. Nah ini jadi komponen kunci dari kepemimpinan adaptif adalah merangkul pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Jadi para pemimpin nggak perlu takut untuk mencoba taktik baru untuk memecahkan masalah. Ya untuk apa namanya, ya terus mau inovasi, mau kreatif gitu ya. Walaupun juga beberapa solusinya nggak selalu berhasil. Jadi nggak takut gagal gitu, nggak takut gagal. Ini juga kita lakukan di Penabulu gitu ya. Kita mau dari tadi itu 30 website yang saya cerita di 2014 ya No ya. 2014 tuh banyak benar itu website. Tapi ya dari 30 website itu kita kemudian juga ya ada yang masih bisa dilanjutkan, ada yang kemudian akhirnya kita wah ini mau udah nggak usah dilanjutkan gitu ya. Nggak berhasil. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang berhasil. Ada yang gagal, ada yang berhasil dari produk-produk yang kita coba lahirkan itu. Mungkin Mas Eko waktu di sesi terakhir itu kan menantang teman-teman untuk menentukan nama produk ya, saya ingat. Jadi tikam mati itu. Nah, di situ jangan takut untuk mencoba. Jangan takut, karena saya percaya bahwa yang namanya kesalahan itu pasti ditemukan pada saat kita mencari kebenaran. Pasti, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung benar gitu, nggak mungkin. Jadi ya di situ filosofinya, kita mau terus belajar apa enggak. Merangkul pembelajaran atau tidak, kemudian juga disitulah kita akan melihat bahwa pertumbuhan kita akan apa ya berkelanjutan atau tidak gitu loh. Itu satu paket. Nah ini karakter berikutnya ya. Jadi ini menurut Dr. Ronald di Harvard University. Pemimpin yang adaptif itu harus bersedia mengubah arah ketika ada sesuatu yang tidak berhasil. Jadi nggak ngotot gitu loh, nggak ngotot harus itu terus caranya gitu ya. Walaupun jadi harus bersedia, harus fleksibel gitu loh. Kalau memang arahnya nggak sesuai ya harus disesuaikan. Dan sikap yang terbuka dengan umpan balik itu sangat penting. Karena disitulah kekayaan perspektif. Ada kekayaan perspektif gitu loh. Ada kekayaan perspektif. Dan pemimpin yang adaptif juga merangkul keberagaman dan menerima perspektif unik dari setiap orang. Ya, ini juga yang saya pelajari dari Mas Eko Komara ya, direktur di Penabulu ini, yang sahabat saya. Dan saya melihat bahwa dia terbuka untuk menerima pendapat dari apa namanya berbagai sudut pandang gitu, dari berbagai sudut pandang. Misalkan ngomongin sebuah program tertentu, mungkin akan berbeda-beda gitu sudut pandangnya terhadap suatu masalah. Ya itulah apa namanya ditampung semua, kemudian diolah, diinternalisasi sehingga itu menjadi bahan-bahan pengambilan keputusan. Nah, bisa jadi solusinya bukan dari diri kita sendiri kan. Solusi itu bisa jadi dari orang lain. Mungkin kita tidak bisa objektif untuk melihat sesuatu
karena kita ada di dalam kotak itu sendiri. Mungkin kita perlu melihat perspektif dari luar kotak. Jadi supaya lebih jernih, supaya lebih objektif. Ya, karakter ini harus dipunyai oleh pemimpin adaptif. Jadi dia sendiri tidak kemudian bertahan dengan egonya gitu loh. Dengan apa yang dia sudah geluti selama ini. Dan saya belajar tentang kemampuan adaptif juga ya di Penabulu dari perjalanan yang saya alami dari 2010 gitu ya. Nah, berikutnya win-win solution daripada menggunakan pendekatan klasik menurut Dr. Ronald ya. Yang memecah belah dan menaklukkan ya gimana merangkul kedua pihak bisa saling mendapat keuntungan masing-masing, win-win solution, simbiosis mutualisme. Jadi pemangku kepentingan eksternal dan anggota organisasi gimana bisa dapat manfaat dengan bekerja sama gitu ya. Ya tadi misalnya ada perubahan Gen Z, baby boomers gitu. Ya sekarang ya gimana? Kita bisa nggak memandang bahwa perbedaan itu sebuah kekayaan, bukan sebuah masalah. Perbedaan gap itu bukannya sebuah problem, tapi itu opportunity. Itu kan mindset ya, mindset. Nah, kalau bagi saya melihat generasi muda sekarang ini ya itu sebuah peluang dan tantangan yang menarik gitu loh. Gimana kita bisa mengenali mereka lebih dalam dan juga pendekatan yang mencoba berbagai macam pendekatan yang bisa diterima oleh generasi muda di bawah kita. Ini prinsip yang kelima ya, win-win solution. Oke, kita mendekati slide terakhir ini. Jadi karakteristik kepemimpinan adaptif ya. Ini bisa yang pertama itu pemimpin menghubungkan semua nilai-nilai utama organisasi. Jadi organisasi itu harus clear ya nilainya, apa yang value-nya gitu loh. Mereka diadaptasi untuk menavigasi semua lingkungan kerja organisasi. Jadi value-nya value organisasi itu menjadi landasan utama untuk diadaptasi. Misalnya tentang menghargai keberagaman, kesetaraan, gitu ya. Pemimpin yang menurut saya baik itu dia memperlakukan manusia itu ya sama, enggak membedakan kemudian misalnya dia memperlakukan direktur, memperlakukan manajernya, kemudian enggak sama dia memperlakukan office boy-nya gitu, enggak. Jadi ya semuanya manusia yang punya perannya masing-masing, yang perannya sama-sama penting. Bukan hierarkial yang membedakan level manager, level staff, level supervisor itu dibeda-bedakan. Ya itu lagi-lagi tergantung nilai yang menjadi fondasi organisasi berjalan. Nah, yang berikutnya itu yang kedua, pemimpin adaptif menciptakan lingkungan yang mencakup semua jenis pandangan yang beragam. Mereka mendorong keberagaman pemikiran dari sesama anggota. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya sebenarnya. Jadi melihat keberagaman itu memandang keberagaman itu ya sebuah kekayaan, bukan sebuah masalah gitu. Jadi nggak masalah berbeda itu. Bisa seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal itu ya di situ kita menghargai keberagaman itu. Keberagaman itu sebuah kekayaan. Disitulah yang mengikat keberagaman pemikiran itulah value gitu. Value. Jadi tidak memaksakan harus sama dari sisi pemikiran gitu ya. Enggak. Setiap orang punya kebebasan untuk melontarkan pemikiran. Nah, yang berikutnya empati ya. Empati terhadap personil dan organisasinya untuk menciptakan lingkungan yang baik. Empati. Empati ini terkait dengan kecerdasan emosional. Di sini juga karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin yang adaptif. Enggak reaksioner, enggak. Jadi dia berusaha untuk memahami gitu ya. Memahami lebih dalam. Ada sebuah masalah yang
harus disikapi. Kita coba lihat di balik masalah itu ada apa. Gitu. Bisa aja ada orang tuh kok tiba-tiba kok dia jadi murung gitu, kerjanya nggak bagus misalnya. Oh, ternyata di rumahnya sedang ada masalah besar yang membuat dia kemudian nggak fokus terhadap kerjaannya. Ya, kalau kita nggak paham kan kita bisa langsung blaming gitu loh, bisa menyalahkan, bisa langsung marah-marah. Ya kita coba apa namanya harus melihat lebih dalam, membaca lebih dalam apa yang terjadi gitu. Kita baru bisa empati kalau kita punya kemampuan itu. Nah, berikutnya di nomor 4, memahamkan bahwa perubahan itu proses yang menyakitkan. Perubahan itu menyakitkan. Iya, berubah dari kebiasaan itu kan nggak enak ya, nggak enak. Yang biasanya ke kantor naik apa mobil misalnya, mobil pribadi misalnya, tiba-tiba dia harus berubah naik sepeda motor, kan nggak enak. Yang biasanya nggak kena panas jadi kena panas. Contohnya seperti itu. Dan di Penabulu kita lakukan ini berulang-ulang. Artinya kita menyadarkan teman-teman bahwa perubahan itu nggak enak, perubahan itu menyakitkan. Tapi itulah proses tumbuh gitu loh, proses tumbuh. Nggak ada proses tumbuh itu yang ujuk-ujuk langsung enak gitu, nggak ada. Tapi dari situlah kita bisa menghargai proses bahwa ya perubahan itu ya jalan untuk pertumbuhan. Saya pernah ngalamin situasi ini. Jadi pada saat apa namanya ada salah satu staf di Penabulu itu siapa Deo ya. Jadi dia itu saya kasih challenge gitu ya untuk presentasi berbahasa Inggris di forum director. Nah, terus saya bilang dari awal, tenang yo, lu gua temenin, tenang aja lo, coba aja lo presentasi. Oke om. Nah pada saat hari hanya saya nggak datang, saya nggak datang, saya nggak datang. Habis itu selesailah acara itu, kemudian Deo itu marah-marah ke saya, sialan lu om, katanya mau datang, ternyata mah enggak gitu kan. Saya tenang aja dan saya tanya ke dia, no, Deo, kamu bisa nggak presentasi? Bisa om. Nah itu yang penting, bisa. Tapi nggak enak ya prosesnya ya. Lu deg-degannya harus dialami gitu ya. Lu jengkelnya sama saya gitu karena nggak ditemenin. Itu perubahan yang nggak enak gitu. Tapi ternyata setelah dilewati, dia bisa menemukan kepercayaan diri yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Ternyata dia setelah itu, dia jadi pede presentasi dimanapun. Karena dia udah ngalami. Tapi ya memang kalau sekilas kita lihat nggak enak gitu, menyakitkan. Tapi saya percaya yang menyakitkan itulah yang menyembuhkan, yang memperkuat diri kita ini. Nah ini harus diadaptasi dengan penuh perhatian gitu ya, dengan apa namanya apa yang dinamika yang terjadi di organisasi gitu. Ada yang lagi mumet dengan apa yang di apa namanya tanggung jawab yang dia emban sekarang gitu kan pusing. Sementara sebenarnya itu perlu pemaknaan saja sebenarnya. Karena kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk memaknai ulang apa yang sedang kita lakukan. Dan daya energinya sebenarnya di situ, di makna. Nah, yang kelima, pemimpin bersikap proaktif. Ini mah takdirnya pimpinan lah ya. Untuk cenderungnya berada dalam kondisi ini sepanjang waktu, proaktif. Proaktif untuk apa namanya merespon berbagai macam isu, situasi gitu ya, proaktif. Untuk merespon berbagai macam situasi, terutama perubahan gitu ya. Ya dia harus punya niscaya sih sebenarnya menurut saya niscaya pemimpin adaptif itu punya sensitivitas itu bahwa dia harus proaktif ke tema apa saja, ke orang mana saja dan seterusnya. Nah, yang keenam tadi selalu mempelajari hal-hal baru untuk beradaptasi dengan skenario baru yang akan datang di bidang yang terkait dengan kerja organisasi. Nah, ini yang apa namanya tadi juga ini kaitannya dengan pengalaman di Penabulu ya. Jadi pengalaman di Penabulu ketika waktu 2010 mungkin belum banyak LSM yang serius di teknologi.
belum banyak. Tapi Mas Eko punya belief bahwa itu strategis. Sehingga ketika teknologi IT itu semakin berkembang, nggak kaget. Ketika semuanya harus pakai Zoom gitu ya, di pandemi, kita nggak kaget karena kita udah pakai sebelumnya. Kerja-kerja remote kita juga nggak kagok karena kita sebelumnya udah melakukan itu. Ya ini karena tidak menutup diri untuk mempelajari hal-hal baru, hal-hal yang saya alami dulu di corporate, karena saya dulu di perusahaan, di dunia industri sebelum ke dunia LSM, saya coba bawa hal-hal baik di lingkungan corporate ke lingkungan masyarakat sipil, ya bisa, ya itu tadi, sehingga remote working, kemudian Zoom, segala macam itu udah nggak hal yang baru gitu loh, bukan hal-hal baru. Dan itu nggak akan terjadi kalau waktu itu Mas Eko menutup diri untuk hal-hal baru. Oke, berikutnya yang ketujuh itu memiliki visi yang baik untuk lingkungan organisasi. Ya, niscaya ini visi itu kan akan terlihat dari gerak langkah pimpinannya ya, misalnya. Ketika pemimpin itu menentukan organisasi itu sudah mendefinisikan visi misinya gitu, maka gerak langkahnya pun akan diperhatikan oleh semua personil di organisasi. Konsisten apa enggak sih? Kalau memang konsisten, dia akan menjadi role model, dia akan menjadi teladan dia akan menginspirasi semua personil yang ada di dalam organisasi. Dan yang kedelapan, dia menginspirasi seluruh personil melalui tindakan dan sifatnya. Ini satu paket saya lihatnya ya. Nah, ini karakter-karakter kepemimpinan adaptif yang tadi saya sebelumnya bicara tentang definisi, prinsip, dan karakter. Ini saya mengutip dari materi di Harvard University ya, dan ternyata relevan dengan yang kita alami di Penabulu. Dan kami coba berbagi ini ke kawan-kawan yang lain, bahwa ya beginilah kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif yang bisa mempengaruhi, bisa memberikan kontribusi kepada pengelolaan pengetahuan yang berkelanjutan. Dan tadi saya ingatkan lagi di slide yang nomor berapa saya lupa, bahwa sejatinya pengetahuan itu ada di tiap individu di dalam organisasi gitu. Menurut saya kok kalau misalkan kita mengelola pengetahuannya Tino aja misalnya, waduh, banyak benar yang diketahui oleh Tino gitu. Tapi ketika hubungan antara saya dan Tino itu kuat, baik, maka pertukaran pengetahuan akan terjadi. Mau saya ada di Penabulu atau enggak pun, itu akan terjadi gitu loh. Jadi pengetahuannya enggak akan hilang gitu, enggak. Pengetahuan itu ada di tiap individu. Nah, kalau konteksnya organisasi, maka ya tergantung ini akan relevan dengan positioning individu yang ada di dalamnya. Ya, Mas Eko selaku Direktur Eksekutif Penabulu, dia menjaga hubungan yang baik dengan semua staf, dengan semua direktur di bawahnya, dan disitulah proses pertukaran pengetahuan terus-menerus dilakukan, nggak berhenti. Ya, itu kemudian juga ditularkan ke yang lainnya, sehingga leadership itu ada di tiap orang di lembaga. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya sepakat betul dengan yang disampaikan Stephen Hawking. Kecerdasan adalah kemampuan untuk menghadapi perubahan. Jadi adaptivitas itu akan sangat relate dengan change, dengan perubahan gitu. Perubahan. Makanya perubahan itu dirangkul, bukan ditolak, bukan antipati terhadap perubahan. Dia dirangkul. Sehingga ya itulah di situ, intelligence, kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Itu yang bisa saya sampaikan sampai hari ini untuk di sesi awal, dan kita bisa ke diskusi dan tanya jawab ya, Mbak Tino. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Kita boleh kasih reaksi dulu dong, aplausnya buat Mas Sugeng. Yeay. Oke, terima kasih.
Saya melihat bahwa di sini ada beberapa kawan ya, yang saya kenal di sini yang memang beliau ini adalah pimpinan di organisasi. Tapi sebenarnya dan cukup muda juga ya gitu. Ini banyak sekali saya melihat di sini gitu. Tetapi ada juga yang kawan-kawan pada dasarnya sih sebenarnya nantinya juga pasti akan berada di posisi itu gitu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan sama Mas Sugeng adalah persiapan kita untuk menuju ke sana ya. Mungkin nggak dalam waktu dekat gitu ya, tapi kita akan sampai ke sana. Satu quotes yang menarik buat saya ini, tapi mungkin kayaknya karena relate banget gitu kali ya, Mas Sugeng ya. Yang menyakitkan itu menyembuhkan dan menumbuhkan. Itu quotes yang kuat buat saya gitu ya, karena segala proses itu saya jadi ingat juga gitu. Kalau pada awal-awal dulu saya baru masih newbie gitu, anak baru ditanyain, ya satu-satunya hal yang aku bisa janjikan ke kamu, Tino Yosefin, adalah kamu tidak akan pernah merasa nyaman. Dan ketika memang itu dilakukan ya kemudian saya bisa melihat refleksi gitu ya ke diri saya, kemudian oh iya gitu. Kalau saya nyaman mungkin saya nggak akan seperti ini gitu. Gitu saja sih. Oke, kawan-kawan, apakah ada yang ingin dibagikan dengan kami? Mungkin kawan-kawan yang saat ini berposisi sebagai leader-leader di organisasi. Saya ngelihat ada Mbak Rima dari Red Nose di sini. Ini juga direktur, ini kayaknya baru kemarin. Mbak Rima, kamu ada yang mau kamu sharingkan nggak ke kita semua? Silakan. Iya, ini aku banyak-banyak terima kasih sih terutama ya sama Mas Sugeng, Penabulu dan semua tim yang menginisiasi kegiatan ini menarik banget sih terutama untuk aku yang menjadi level senior baru banget gitu ya dapat insight baru mengenai emotional intelligence dan beberapa materi-materi yang menurut aku wah ini benar-benar dibutuhin banget gitu ya. Dan lebih banyak sharingnya sih ini ya, sama tadi kan juga aku dengar ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perbedaan-perbedaan gap juga yang terjadi sama teman-teman. Nah, kalau di aku di sini selain kita ada perbedaan gap, kita juga ada perbedaan kayak tingkat pendidikan nih, karena kan kita memang Red Nose Foundation itu kita menyebutnya tempat belajar. Jadi banyak siswa-siswa kita yang alumni-alumni kita yang mungkin dari segi pendidikan mereka belum mencapai tingkatan tertentu lah gitu ya, tapi dari segi skill mereka mumpuni. Nah, ada di beberapa di antara mereka yang kita jadikan sebagai tim kita gitu. Dari segi skill sebenarnya nggak masalah, namun lagi-lagi kadang itu menjadi tantangan saya sendiri juga sebagai leader gitu ya, bagaimana caranya ketika memberikan masukan, memberikan entahkah itu penyemangat bagi mereka, jangan sampai ketika kita memberikan entahkah itu masukan atau kritikan itu malah menjadi semangatnya malah tersulut karena kayak iyalah saya kan hanya pendidikannya X, Y, Z gitu. Nah, apakah ada tips lagi nih dari Mas Sugeng gitu ya, gimana cara kita memberikan masukan, ide-ide agar teman-teman kita ini tetap memiliki semangat gitu tanpa melihat latar belakangnya mereka. Karena aku lihat sebenarnya potensi itu ada gitu. Dan aku sekali lagi terima kasih juga kalau Mbak Tino tadi punya satu quotes, aku nyatet banyak quotes banget sih yang diberikan oleh Mas Sugeng kayak menerima instruksi itu ya kita untuk tumbuh gitu ya, bisa memberikan contoh, menghargai setiap proses, bahwa kalau misalnya kita memberikan masukan itu bukan berarti kita menjatuhkan satu sama lain gitu, tapi kita ingin tumbuh bersama kayak gitu. Nah itu sih aku mungkin butuh masukannya juga kepada Mas Sugeng, mungkin Mbak Tino dan kawan-kawan yang lain juga mungkin bisa bagaimana untuk menumbuhkan semangat tadi ya. Dan aku percaya juga tadi yang seperti yang Mas Sugeng bilang, kalau semua orang tuh pasti punya ide-idenya, semua orang punya bakat untuk menjadi leadership. Kayak gitu sih, aku mungkin boleh dikasih tipsnya juga Mas Sugeng. Sekali lagi terima kasih ya untuk materinya nih, keren banget sih. Terima kasih Mbak Rima. Mas Sugeng mau langsung merespon, silakan. Ya, ini yaitu saya coba elaborasi dengan pengalaman ya. Artinya waktu itu yang saya cerita tadi, office boy jadi mengelola website itu, saya tuh di Penabulu karena melihat bahwa Penabulu menyediakan ruang buat siapapun untuk tumbuh, dan itu harus dibuktikan gitu loh. Itu harus dibuktikan, nggak cuma jargon gitu ya. Ya lagi-lagi ini harus ngasih contoh, siapa tadi, Mbak Rima ya? Rima ya. Ya, Mbak Rima. Artinya ketika seorang office boy yang nggak punya latar belakang pendidikan tinggi, dia bukan lulusan informatika jauh gitu ya. Dia mungkin cuma lulusan SMP gitu loh. Tapi ketika dia punya tekad, punya semangat, maka jalan itu akan terbuka buat dia, dan itu terbukti gitu loh. Itu terbukti.
Nah, kalau sudah ada bukti, orang lebih bisa percaya kan, bisa lebih bisa lebih mudah untuk paham gitu loh, bahwa nggak segalanya latar belakang pendidikan. Iya. Saya juga mencontohkan diri saya sendiri gitu loh. Saya ini kuliah elektro telekomunikasi saya kuliah. Tapi saya dari dulu belajarnya IT. Jadi kemudian dari IT saya ke manajemen sampai sekarang di Penabulu seterusnya itu jadi tidak mendewakan sekali yang namanya latar belakang pendidikan gitu loh. Enggak. Hmm. Dan kalau itu disampaikan dengan apa namanya dengan memang apa bahasa yang mudah dipahami, dengan menyampaikan cerita yang konkret, yang memang jujur, yang memang saya alami apa adanya, ya itu akan mudah dipahami Mbak Rima. Mudah dipahami, apalagi ada contohnya gitu loh. Gitu. Mungkin ya kalau memang di situ yang Mbak Rima hadapi 5 orang ya konsen dulu, fokus dulu dengan satu orang yang paling berpotensi untuk berubah, apa namanya untuk mendapatkan apa ya, untuk menerima perubahan, untuk mau berkembang. Biasanya kalau udah ada contoh mereka mau ikut yang lainnya. Gitu Mbak Rima. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Iya. Iya, Dan sama-sama. tips kecil, karena kita ini lagi-lagi ini mungkin di organisasi memang itu sebenarnya kan salah satu kenapa kita nyaman bekerja di sektor ini kan karena nggak ditanyain perkara lulusan lu apa kan sebenarnya kan itu kan ya Om. tapi tapi iya kan sebenarnya kan begitu kan gitu nggak ditanyain nggak ada yang bakal nanya gitu. Nah ada Mm-mm. salah satu tips kecil yang sebenarnya saya juga secara pribadi menggunakan Mbak Rima mungkin bisa dibagikan ke kawan ini gitu ya. Di CV-nya jangan ditulis pendidikan terakhir, ditulisnya portofolio pekerjaan. Nah itu orang nggak akan nanya tuh. Itu tuh salah satu tips kecil gitu. Aku juga pelaku soalnya. Oke, Tapi sip. itu bisa itu tapi karena nggak bisa disalahkan bukan nyalahin ya, tapi nggak bisa dinafikan juga kenapa itu terjadi karena kita hidup di lingkungan yang seperti itu gitu loh di masyarakat segala macam kan kayak begitu kan kesannya. Nah itu membuat individu kemudian menjadi inferior secara otomatis gitu. Nah supaya membuat mereka bersemangat ya itu salah satunya tips kecil aja gitu. Portofolio yang ditaruh di CV pekerjaan, jangan pendidikan terakhir sama Ya saya juga kursus-kursus. mau nambahin satu hal lagi Mbak Rima untuk menambahkan apa. Jadi ini kalau bicara data, fakta gitu ya. Ini kan bisa di browsing lah di internet ya. Ada itu artikel di mana 87% mahasiswa RI itu merasa salah jurusan gitu. Iya, iya. Anda salah satunya kayaknya Bapak Sugeng. Iya, ya ini mah tergantung pemaknaan lagi-lagi Iya, ya. betul, betul, betul. Kalau Kita buat saya mau nggak ada yang tanya, salah gitu loh. iya, iya, Nggak ada yang konteksnya nggak ada yang salah. salah, benar. Tapi ya itu kan tergantung pemaknaan masing-masing gitu loh. Ya kalau melihatnya salah ya salah. Kalau melihatnya itu hanya sebuah perjalanan ya itu akan menemukan value-nya, akan menemukan apa namanya maknanya gitu loh, maknanya. Ya kayak tadi saya cerita, saya kuliah elektro, tapi ternyata alam apa semesta menggelarnya itu saya dipertemukan dengan teman-teman yang lagi riset IT gitu loh. Nah itu kan bukan skenario saya. Mana mana kebayang buat saya gitu ya. Ternyata kok jadi belajar IT. Saya dimarah-marahin sama keluarga kan. Kamu bayar mahal-mahal buat kuliah elektro malah belajarnya IT itu. Dimarah-marahin saya. Tapi ya lagi-lagi ya saya punya punya belief ya. Susah kalau ngomong belief ya. Belief tuh kadang-kadang nggak bisa dijelaskan secara nalar gitu loh. Dan akhirnya ketika saya 2005 dipercaya membangun website Presiden SBY, baru orang tua saya sadar gitu loh. Oh, IT itu gitu loh. Ya udah, perlu waktu gitu loh. Itu kan gap apa ya gap juga gitu loh yang harus saya alami gitu loh. Ya Oh, mudah-mudahan menginspirasi ya. ya, semangat Mbak Rima, santai saja, semangat. Pak semua ngalamin. Selain Mbak Rima, apakah ada kawan-kawan yang ingin berbagi dengan kita di sini? Kalau dari Apakah? Pak Kuci boleh nggak? Oh, silakan, boleh banget. Silakan, Mas. Oke, oke saya dari Pak Kuci Persatuan Kuli Cirebon. Ingin bertanya. Oh, wow. Halo Mas Ajat. Siap, sehat Mas Sugeng. Sehat-sehat. Oke, izin bertanya nih materinya luar biasa sekali saya Mas Sugeng. Saya jadiin status lah ini luar biasa. Oke, bicara terkait dengan kepemimpinan adaptif, sesimpel yang saya pahami bahwa
kita mencoba untuk apa ya, untuk tanggap lah ya, untuk tanggap respon terhadap berbagai perubahan gitu. Yang saya alami khususnya ketika bersama teman-teman kader gitu ya. Tentu tadi bicara salah satu, kalau bicara era yang paling membuat sebuah perbedaan itu kan ketika era sebelum COVID dan setelah COVID itu yang paling ketara sekali ya. Ya. Nah, itu pun yang kami alami, bahwa di mana kami mencoba untuk menyesuaikan beberapa pola perilaku, dalam hal ini pendekatan terhadap apa masyarakat gitu ya, terhadap masyarakat. Begitupun pada tata kelola tim, saya mencoba untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh teman-teman kader di lapangan gitu. Salah satu hal yang cukup menarik diantaranya adalah dulu ketika, mohon maaf, saya sebelum di program TBC, sebelum ada sistem reward gitu ya, ada sistem transport buat teman-teman kader, mereka untuk diajak berkegiatan itu selalu apa ya, bersedia gitu ya, dengan tanpa syarat gitu. Nah, ketika sudah berjalan beberapa tahun adanya program, justru malah sebaliknya, selalu menanyakan hal-hal yang adanya keuangan gitu kan. Padahal sebelumnya itu kita sudah jalan tanpa adanya uang gitu. Kenapa kok sekarang ketika sudah berapa tahun berjalan itu selalu menanyakan hal soal transport dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah ini termasuk bagian yang harus disikapi secara adaptif tadi gitu? Secara adaptif artinya kita harus menulis, oke, pola teman-teman kader sekarang itu seperti ini, segala sesuatunya harus selalu ada transportnya. Padahal menurut saya pribadi, ini justru saya ini malah merusak gitu, malah merusak yang sebelumnya tidak harus ada transport, sekarang kok malah serba transport gitu. Seperti itu Mas Sugeng. Mohon maaf nih, Ya, Uli, ya, kalau ya. Oke, oke. Ya, itu terjadi di Ya, banyak tempat sih sebenarnya. Saya nggak mau ya ngomong. gitu ya. Iya, iya, iya. ya, 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 ya. Ya itu perubahan yang mau nggak mau kita harus terima ya. Sekarang ya gimana apa namanya kita menyikapinya. Kalau bagi saya lagi ini kembali kepada pemaknaan kita melakukan sesuatu gitu loh. Pemaknaan. Dan pemaknaan itu kan bisa berbeda-beda gitu ya tiap orang. Ada yang kader melakukan sesuatu emang dasarnya ekonomi gitu loh. Ada yang dasarnya lebih mendasar dari ekonomi. Ada yang beda lagi, misalkan dia memang tergerak untuk membantu pasien gitu loh. Mau ada nggak adanya duit, dia tetap jalan. Ada yang begitu. Nah, ada yang lebih gila lagi misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu beragam gitu ya, beragam dan himpunan-himpunannya bisa kita pahami sebenarnya berapa persen, berapa banyak orang yang motif utamanya ekonomi. Kalau motif utamanya ekonomi ya uang transport itu akan jadi hal yang vital buat mereka gitu loh, hal yang penting buat mereka. Tapi kalau memang bagi yang memang punya semangat bagi yang lainnya yang lebih mendasar lagi, yang pemaknaannya lebih mendalam lagi, mau ada atau nggak ada transport itu nggak soal. Nah sekarang ya pertanyaannya sejauh mana Kang Ajat itu Mengenali. memaknai, memaknai perubahan gitu ya. Kemudian juga interaksi pemaknaan kegiatan terhadap para kader misalnya, gitu. Ya kembali ke sana lagi sebenarnya gitu. Dan itu sampel situasi yang buat saya menarik untuk menjadi pembelajaran menggali untuk ya itu tadi dari tema adaptif ini sekarang di sekitar kita ini bagaimana gitu loh. Coba aja Mas Ajat di mapping gitu ya, di mapping pemaknaan yang sudah dalamnya siapa aja nih, misalkan dari 10 kader misalnya. Oh ternyata ada 2 orang ini yang memang dia ada nggak ada duit dia jalan gitu loh. Yang sementara sisanya masih.
masih berdasarkan duit, nggak apa-apa. Jangan ditolak itu. Jangan dianggap sebuah hal yang negatif gitu loh. Bukan, bukan. Tapi kita menghargai perbedaan apa namanya cara pandang gitu loh, perbedaan pemaknaan di situ. Ya kalau memang yang 8 itu bisa diangkat lagi lebih atas ya alhamdulillah. Bisa nambah lagi yang memaknai lebih dalam lagi, misalkan jadi 5 orang itu udah hebat menurut saya. Gitu sih Mas Hajat, mudah-mudahan menginspirasi. Mudah-mudahan tidak menjadi demotivasi. Balik lagi ke Iya. gua. Iya, jadi lebih ke apa ya? Semacam tadi dilema pemaknaan gitu, dilema pemaknaan. Ini gue yang harus berubah atau memang ini yang tadi malah berujung dengan wah ini gara-gara gue udah ngerusak nih gitu kan. Udah ngerusak gitu. Kader yang sebelumnya oke, malah jadi termotivasinya lain gitu. Oke, Ya. makasih banyak Mas Sugeng. Iya, iya. Iya, Saya terima tambah kasih kecil deh. Mas Ajat. Jadi yang Silakan Mas Sugeng. kita bisa tuntut berubah itu diri kita sendiri, Mas Hajat. Iya. Kita nggak bisa merubah orang lain, nggak. Tapi ketika kita berubah, kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Tapi kita nggak bisa merubah loh. Kita hanya bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Nah, makanya di sini keteladanan, kalau kitanya memang baik ya kalau yang kita lakukan itu bagus, itu akan dicontoh gitu loh. Tapi kalau ya sebaliknya juga. Ya, makanya contohin dulu. Oke, itu aja tambahannya. Terima kasih Oke, Mas Ajat. Ya, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir kan memang kendali itu paling gede ya memang di kita gitu ya. Sebenarnya ya di luar kita udah itu hal yang di luar kendali kita. Tapi itu tadi ya nambahin dikit dari Mas Sugeng sih. Mungkin yang bisa dilakukan adalah yang lihat gitu, karena orang ketika berada bersama dalam satu organisasi itu bisa dipastikan lagi-lagi karena organisasi isinya adalah individu-individu, maka motivasinya juga pasti beda-beda gitu, dan memang menjadi tantangan kali ya Mas Sugeng ya di semua organisasi bahwa bagaimana menyatukan individu-individu ini dalam satu gerbong yang sama ini gitu, dan itu sepanjang waktu itu terus menjadi tantangan. Semangat Mas Ajat. siap. Kawan-kawan yang lain ada nggak? Oh, silakan. Kakak Manarul Hidayat sudah buka. Nggak sengaja buka mic. Saya saya lihat ada Usi Chan di sini, Usi Chan. Atau Kakak Manarul mau sharing sama kita, silakan. Izin Kak, sebelumnya kita izin kenalan dulu. Saya Manarul dari Harsa. Oke, silakan Kakak Manarul. Kebetulan saya di Harsa juga baru. Sebelumnya saya di relawan koordinator TB di Tangerang. Dan saya diajak sama ketua untuk ikut ke Harsa. Jadi menyikapi materi ini saya kira bagus ya buat bahan kita. Karena kebetulan kita untuk implementasi Harsa Perdana itu di Pandeglang, Kak. Makanya melihat materi ini ya cukup membantu untuk kita, Kak. Karena Pandeglang budayanya beda gitu, Kak. Kayak mana tuh budayanya Pandeglang? Jadi gimana ya? Yang biasanya kita di Tangerang gitu kan, di kota. Setelah kita beberapa hari di Pandeglang, jadi ya budayanya agak gimana gitu, agak beda, lebih kalau kasarnya gitu, ada beberapa daerah yang lebih konservatif gitu, Mbak. Jadi kemungkinan kita harus agak sedikit adaptif untuk di masyarakat di sana. Makanya melihat materi ini ya saya kira baguslah untuk bekal kita di sana. Oke, Mbak, terima kasih. Mungkin itu tanggapan saya dari Hasra ya. Oke, terima kasih Harsa, keluar suaranya. Saya Mantap. tahu itu di belakang-belakangnya dia siapa itu. Ini direktur TBP, Pak. Mau nambahin, Pak, katanya nih, Pak. Ini Oh direktur iya. Pak. Mana Pak? Direktur, mau namain orang. Nonton bareng ternyata. Oke, baik, terima kasih Oke. kawan-kawan dari Harsa. Iya, memang sebenarnya kalau ditarik lagi, kemampuan adaptasi ini kan sebenarnya tidak hanya soal leadership gitu ya Mas Sugeng, tetapi sebenarnya bisa kita bawa nih mau dimanapun gitu ya. Khususnya Iya. mungkin buat kawan-kawan yang bekerja di isu-isu atau di
sektor-sektor yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat gitu. Gitu Iya, nggak sih betul, kawan-kawan di Sutibri misalkan budayanya pasti sangat beda-beda betul. sekali gitu, dan kalau nggak punya kemampuan beradaptasi yang kuat gitu juga bisa jadi perkara gitu kan di ujung nanti. Iya. Oke, terima kasih kawan-kawan Harsa sharingnya. Ada lagi nggak yang mau sharing sama kita? Silakan. Kakak Yanu, Bentara Papua, silakan. Bahkan Kak Yano. Oke. Terima kasih Ibu Tino dan Pak Sugen. Terima kasih, ini materinya sangat bagus untuk terutama kami yang anak-anak muda gitu ya, yang baru aktif atau baru bergabung atau lebih aktif dalam manajemen gitu ya untuk mengelola organisasi seperti begitu. Saya pikir ini sangat urgent sekali dan juga fundamental untuk sebagai bekal untuk kami seperti itu. Sebenarnya pertanyaan saya cukup singkat. Pertanyaan saya sederhana saja. Kan kadang dalam organisasi itu kan ada perbedaan-perbedaan persepsi seperti begitu ya. Perbedaan-perbedaan persepsi atau mindset lah seperti begitu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana mengelola perbedaan persepsi itu. Itu sebagai mengelola emosional yang ada, perbedaan pandangan atau semacam itu. Itu yang saya mau tanyakan ke Pak Sugen juga seperti itu. Karena menurut saya kalau kita tidak mengelola perbedaan persepsi ini secara baik, tentu dalam kerja-kerja ke depan juga akan mempengaruhi juga, dan juga cara pandang daripada tim itu juga akan beda juga. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil dalam tindakan-tindakan tertentu itu juga akan mempengaruhi juga begitu. Jadi hasil akhir yang kita inginkan itu bisa-bisa itu tidak menjawab secara maksimal seperti begitu. Nah, itu yang saya mau menanyakan ke Pak Sugen juga seperti itu. Terima Ya, kasih Pak Sugen dan Ibu Tino. terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Yanu. Jadi gimana nih Om, bagaimana masing-masing itu tadi, lagi-lagi kan kita harus ingat ini orang ya, organisasi isinya orang nih gitu. Jadi yang memang dikelola orang, silakan Mas Sugeng. Iya, ini memang tema yang berat sih ya. Jadi bagaimana mengelola perbedaan itu, ini tergantung kedewasaan masing-masing sih ya. Jadi ada ada tipe orang gitu loh. Ada tipe orang yang dia sanggup untuk menampung semua perbedaan. Menampung ya. Artinya dia tampung semuanya gitu loh. Dia tampung semuanya, dia respect sama setiap pendapat itu. Enggak ditolak, enggak langsung ditolak. Si A ngomong begini, enggak, si B beda dengan si A. Itu ditampung semua, ditampung semua. Nah, bahwa kemudian dari sudah ditampung itu kemudian ada adonan-adonan yang dibikin oleh si leader itu gitu. Nah, di situ kemudian hasil adonannya kita sampaikan ke mereka. Dari perspektifmu saya yang mengambil yang ini. Dari kamu, saya yang ngambil yang ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk begini gitu loh. Itu disampaikan sehingga tidak ada yang disakiti gitu loh dengan adanya perbedaan itu. Tidak ada. Hanya kita mencoba menghargai dan kemudian menyampaikan bahwa yang bisa kita lakukan bersama untuk kepentingan organisasi adalah begini gitu loh. Lebih ke situ sih ya. Cuman memang awalnya itu kecerdasan emosional itulah tadi gitu loh Bang. Artinya kita nggak ujuk-ujuk pagar dulu gitu loh. Oh, nggak bisa loh kayak gitu loh. Enggak. Ya, kita coba terima apa namanya, menghargai apa yang ada di pikiran masing-masing orang gitu. Menghargai dulu perbedaan. Dan ketika kita sebagai pimpinan memutuskan satu langkah, kita jelaskan. Saya mendapatkan inspirasi ini dari kamu, dari si A. Untuk bagian ini saya ngambil dari B. Atau bisa jadi nggak semuanya kita pakai, kita sampaikan apa adanya. Itu terkait dengan prinsip yang tadi, justice gitu loh, keadilan. Artinya kita sampaikan apa adanya, terbuka. Dan kita juga harus siap kalau kita menghadapi situasi itu pun nggak diterima oleh mereka gitu ya. Artinya pengambilan keputusan nggak diterima oleh beberapa personil, kita harus terima itu. Itu resiko leader banget. Kita harus siap menghadapi apapun gitu. Harus siap menghadapi apapun. Tapi bukan dengan ego gitu ya, bukan dengan kita tidak relasi kuasa gitu loh. Tapi kita tetap dengan menghargai apapun pemikiran siapapun itu. Gitu Bang.
Semoga menginspirasi ya Bang. Ya. Ini emang harus dipraktekin sih Bang. Betul, Semoga dipraktekin dan inspirasi. diuji supaya kita tahu. Mm-mm. Oke, Kakak Yanu sudah cukup atau masih ada yang ganjel? Atau masih ada yang ganjil? Silakan Bang. Sudah cukup sih. Terima kasih, sudah cukup. Ya. Harus diuji gitu ya. Ya. Oke, kembali kasih Kakak Yanu. Harus diuji, iya, harus diuji karena kalau kita nggak nguji, kita nggak akan tahu bleset-blesetnya di sebelah mana gitu. Ya buat Betul. saya, Siap. buat saya ini leadership itu seni ya. Oke, Jadi seni kawan-kawan. nggak ada yang baku, nggak ada ya. Tapi ada pakem-pakemnya lah, ada pakem-pakemnya gitu ya. Kayak tadi saya sampaikan itu ya pakem-pakem ya. Tapi ya saya coba apa namanya kalau apa menghadapi hal yang sulit itu membuat apa adrenalin tuh naik gitu loh. Nah, itu pelajaran yang saya petik dari selama ini saya bergelut dengan gitar. Artinya kalau saya ketemu lagu yang chordnya susah, itu saya adrenalinnya naik. Wah, menarik ini. Tapi kalau lagu chordnya biasa aja gitu, nggak menarik gitu. Nah, ini tantangan. Jadi kita bagaimana mindset kita itu merespon tantangan. Ya, mudah-mudahan tema ini tema yang membuat adrenalin kita naik ya. Semangat kita naik, bukan malah ngedrop, bukan. Ya, adakah yang mau sharing dengan kita di sini? Silakan. Mbak Tino, Dalam. mau tanya dan sedikit curhat, boleh enggak, Oh, Mbak? boleh, Ya. boleh. Ibu Tri, Monggo, silakan, Ibu Tri. Ya, terima kasih. Mohon izin ya Mbak Tino dan Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng, materinya bagus sekali. Pak, saya ini mau apa ya? Kalau dikatakan curhat mungkin bisa Pak ya, tapi sekaligus bertanya. Monggo, monggo. Jadi begini Pak, saya kebetulan kan kita memang katakanlah NGO baru gitu ya Pak ya. Ya. NGO baru, tetapi ketika pertama kali saya ditunjuk sebagai pimpinan di SR, itu saya sudah punya persepsi begini Pak. Jadi kalau kepada yayasan, itu adalah rumah kami, begitu ya. Artinya di dalamnya itu adalah orang-orang yang istilahnya apa ya, keluarga gitu Pak. Dalam arti bahwa karena kan didirikan bersama, kemudian didirikan bersama-sama, kemudian apa namanya, tentu ingin dikembangkan bersama-sama begitu nih Pak. Tapi walaupun itu kemudian dinamikanya juga macam-macam karena mereka kan bekerja di luar dan lain sebagainya, yang kesibukannya juga sendiri-sendiri begitu nih Pak nih. Nah, kemudian yang untuk SR ini saya beranggapan bahwa SR ini semacam perusahaan begitu Pak. Artinya program karena kita berkomitmen kan terhadap pihak luar yang memberikan kita kepercayaan. Nah, secara otomatis kemudian saya mendudukkan sebagai ini adalah perusahaan yang saya harus kelola sesuai dengan aturan main perusahaan begitu Pak. Artinya dalam hal pengelolaan kepemimpinan seperti yang penjenengan tadi terangkan, saya sangat menarik ini. Artinya saya memang mengalami kendala-kendala yang tadi itu, Pak. Cuman mungkin saya ada yang beberapa kemudian saya begini, tapi kalau misalnya kita terlalu apa ya, Pak, terlalu mengikuti mungkin ya, Pak ya, dinamika anak-anak teman-teman Gen Z ini, karena kan kebetulan Gen Z ini satu kelemahannya adalah kalau dia ditekan begitu kan agak ini Pak ya, agak mental gitu nih Pak, stressing mental, kemudian mengundurkan diri keluar dan lain sebagainya. Sehingga ini kemudian saya membuat aturan yang tegas terhadap teman-teman ini. Nah, kira-kira kalau saya berangkat dengan seperti itu bagaimana ya Pak Sugeng? Karena menurut saya begini Pak, kenapa harus saya tegaskan? Karena kita berkomitmen dengan pihak luar, begitu nggih. Artinya begitu misalnya, contohnya begitu kamu tidak memenuhi target, ya maka dengan berat hati kamu harus mundur. Artinya kan sebenarnya kita tidak terlalu adaptif ya Pak, kalau menurut penjenengan mungkin ya, tidak terlalu adaptif, tapi menurut saya harus ada ketegasan gitu. Iya, iya. Apakah
yang kalau misalnya kita adaptif itu ketegasannya menjadi berkurang atau bagaimana nggih Pak Sugeng? Begitu. Tapi kalau di yayasan sendiri, misalnya di organisasi, ya saya memang ini Pak, maksud saya selalu menerima dan masukan-masukan gitu. Artinya kita ngobrol bersama lah kalau yang di yayasan, karena itu rumah kita. Tetapi kalau yang di SR ini, saya mengelolanya seperti perusahaan begitu. Jadi ada kadang hal-hal yang tidak bisa saya negosiasikan. Ngeten, Pak Sugeng, karena ya tadi kita punya komitmen terhadap pihak luar yang kemudian menjadi istilahnya apa ya, kepercayaan yang harus kami pertanggungjawabkan gitu loh Pak, oleh yayasan. Ngaten Pak Sugeng, mungkin bagaimana ya? Ini curhat apa-apa ya Pak? Saya nggak tahu. Iya, 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 iya. Oke. Terima kasih Pak Sugeng, Mbak Tino. Iya, silakan Mas Sugeng. Kita emang Putri yang namanya leadership itu seni ya. Ya, benar. Itu nggak ada yang baku Seni. emang. Seni itu. Artinya kadang kita harus harus keras, kadang kita harus humble, kadang kita harus keren lah bahasa Jawa ini lah, keren. Kadang kita itu nggak ada formulasi baku sebenarnya. Cuma memang ini tergantung kita melihat sensitivitas kita melihat situasi gitu. Ya. Sensitivitas kita melihat situasi. Iya, memang kayak yang Bu Tri alami itu memang ada dilematis gitu ya. Kita ini menghadapi situasi di mana generasi sekarang karakternya seperti itu, nggak kuat dengan tekanan gitu ya. Kemudian di sisi lain kita punya komitmen dengan donor gitu ya. Nah, itu dilema-dilema yang akan dihadapi pemimpin siapapun sekarang di era sekarang gitu. Penabulu ya ngadepin gitu ya. Ngadepin situasi seperti itu. Cuman ya ini bagaimana approach-nya ini, mungkin saya jawabnya dengan berbagi ya, dengan berbagi. Tadi yang saya sampaikan di awal itu Putri, kalau kita punya sensitivitas, kita akan presisi untuk memperlakukan SDM yang ada dalam tim kita gitu. Artinya memperlakukan kelas 1 SD sama kelas 1 SMP yang nggak sama gitu ya. Nggak sama. Saya punya cerita bahwa saya pernah mengalami, saya punya staf yang generasi muda itu Gen Z itu, saya coba memahami gitu ya. Mereka ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Nah, ketika saya mengenali kelebihan dan kekurangannya, maka saya bisa lebih pas untuk bisa menambal kekurangannya gitu loh. Kekurangannya. Nah, mungkin tips saya gini lah Putri. Jadi pandanglah mereka itu sebagai manusia lah. Bukan sebagai pekerja proyek. Itu dulu deh. Karena beda gitu loh ya. Menumbuhkan seseorang itu memang pada satu titik tertentu akan berhadapan dengan dilema komitmen dengan pihak lain. Pasti itu akan dialami. Tapi kalau bagi saya, pertumbuhan itu yang penting buat saya. Tinggal bagaimana saya mengatasi lubang-lubang itu dengan kemampuan yang saya punya. Agak jelimet ini. Agak jelimet ini penjelasan saya juga bingung membahasakannya. Tapi prinsipnya kita nggak bisa menuntut banyak orang ya. Orang yang bisa menuntun itu yang nggak gampang menuntut, Bu. Orang yang bisa menuntun itu yang nggak banyak menuntut gitu. Misalkan menuntut kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, orang yang bisa menuntun lah yang banyak menuntun yang dia bisa yang nggak banyak menuntut lah, yang dia bisa menuntun gitu. Menuntun. Misalnya kayak teman-teman generasi muda itu ya mungkin alangkah baiknya dari awal ditanamkan nilai-nilainya dulu, Bu. Kenapa kalian harus berada di program ini gitu. Ini di sini penderita TBC ini makin banyak yang terkena TBC tapi tidak mempunyai akses informasi pengobatannya misalnya. Nah, itu ya mungkin itunya dulu memaknai apa yang dia kerjakan selain ini urusan duit gitu loh, atau di sisi tuntutan ekonomi gitu ya. Pemaknaan itu yang menurut saya bisa menjembatani orang tuh bisa upgrade ini ya, mengupgrade pemahamannya gitu loh. Itu sih Putri ya. Mungkin
Mungkin Berat nggak ya, jawab, ya. tapi ya mudah-mudahan ada inspirasi lah. Iya, nambahin dikit saja gitu sebelum kita tutup sesi pertama hari ini. Kalau saya sih lebih karena pasti karakteristik ini lagi-lagi karakteristik programnya seperti apa gitu ya, dan lagi-lagi memang sensitivitas kemudian melihat karakter si proyek ini sendiri gitu, bagaimana dampak si proyek ini, mungkin itu kali yang mau disampaikan Mas Sugeng gitu ya, bagaimana si proyek yang sedang dikerjakan oleh organisasi kemudian memiliki karakteristik yang bisa jadi malah justru membuat rusak organisasi. Nah, itu kadang-kadang kita kadang-kadang suka abai di situ tuh gitu. Jadi mungkin memang dari awal ketika kita memang oke, kita mau mengerjakan proyek itu, kita mesti lihat tuh gitu kan bagaimana proyek itu berdampak ke organisasi kita itu seperti apa. Nah, itu yang harus disadari. Nah, ketika kemudian karakteristik proyeknya sendiri memang memiliki potensi yang seperti itu, artinya ya manajemen, top manajemen kemudian yang harus aware gitu, bahwa nanti lagi-lagi ya di awal tadi kita sudah obrolin gitu, ketika orang berada dalam organisasi itu motivasinya berbeda-beda gitu. Saya sepakat dengan Mas Sugeng ketika nggak masalah juga ketika mereka masuk ke organisasi kita motivasinya adalah uang gitu, mencari penghidupan gitu ya. Lagi-lagi karena itu tadi di sini adalah sektor yang nggak ditanyain kamu lulusannya apa gitu. Tetapi kan kemudian juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab organisasi untuk menularkan nilai-nilai sebenarnya apa sih sebenarnya, kenapa sih kamu kemudian terjebak atau berada di sektor ini gitu. Lagi-lagi ketika kemudian itu tadi ya karakteristik proyek yang seperti itu juga saya rasa apakah kemudian manajemen sempat ngobrol gitu ya dengan kawan-kawan ini sebenarnya tantanganmu apa gitu. Nggak mencapai target itu kan bukan karena dia tidak mampu, bisa jadi kan. Tetapi ada sesuatu yang itu sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab si stafnya, yang menurut saya pribadi lebih besar adalah tanggung jawab organisasi. Semoga Bu Tri nggak makin pusing gitu. Ya, Tino, terima kasih. Pak Sugeng, terima kasih. Oke, kawan-kawan sekalian, kita sudah 6 menit lebihnya dari jam 11 siang. Sebelum saya tutup kegiatannya, karena kita nanti akan ketemu lagi di minggu depan secara berseri ya, Ya, di tanggal 2 dan 3 ya? Benar kan? 1 dan 2 ya. Tanggal 1 dan 2 Juli untuk sesi kedua dan ketiga. Mungkin ada baiknya kita bisa foto bareng dulu sebelum ditutup sesi pertamanya. Oke, baiklah, kita punya 2 grid. Saya mulai dari grid pertama dulu, dipasang senyum yang paling lebar. Saya hitung 1, 2, 3. Saya masuk ke grid kedua, saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kawan-kawan, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan kebersamaan yang bermakna di antara kita semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu. Bye-bye. Ketemu. Terima kasih Mas Sugeng, Mbak Tino dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Tino, Mas Sugeng, Pak Sugeng. Sami-sami.